Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan melakukan unboxing dan QC untuk pembelian mesin espresso Eliane, sekaligus bagaimana melakukan transaksi di JPW Indonesia melalui platform marketplace. Oke, kita langsung mulai aja videonya ya. Jadi sebetulnya mesin espresso Milesto Eliane ini pembelian dari Bapak. Nah, di sini nih saya lihat nih. Nanti saya share. Hari Karisma Ramadan ya. Beliau membeli melalui marketplace ya. Ini marketplace-nya dan ini rincian totalnya. Kenapa beliau membeli melalui marketplace? Jadi sebetulnya beliau sudah chatting duluan ke saya. Nah, di sini detailnya nanti mungkin kita lampirkan juga. Jadi pada awalnya Pak Hari ini gitu dia mau buka kafe. Nah, buka kafe di daerah Padang. Nah, kafenya namanya bentar adalah Akaden Cafe, namanya keren ya. Nah, kenapa dia melalui marketplace? Karena sebetulnya dia baru pertama kali melakukan transaksi di JPW Indonesia. Jadi mungkin masih deg-degser gitu ya. Jadi dia kepikiran nih, bener nggak sih? Meskipun JPW udah tahu lah ya, kita memang supplier mesin dan Milesto memang salah satu jualannya JPW gitu ya. Tapi karena memang beliau mungkin masih ada perasaan yang bener nggak sih gitu, nanti dikirim nggak sih gitu. Dan ini juga pelajaran nih buat Sobat JPW sekalian. Kalau melakukan transaksi dalam jumlah yang cukup besar ya nominalnya, jadi jangan begitu aja percaya gitu. Misalkan oke, ada harga mesin Milesto, harganya sekian, bayar sekian, transfer ke rekening ini, nanti dikirim. Contohnya kayak gitu. Nah, pastikan dulu, bener nggak dia bener-bener punya barangnya? Kalaupun pre-order, bener nggak dia bener-bener pre-order gitu ya? Datangnya kapan, di-push aja, terus kalau bisa, dapat kontak WhatsApp atau memang kontak telepon yang bisa melakukan video call. Sehingga nanti Sobat JPW bisa cek, bener nggak sih ada tokonya, ada toko offline-nya gitu. Jadi bukan cuma sekedar broker atau markup harga gitu. Contoh seperti itu. Jadi benar-benar divideokan, dicek semuanya. Jadi benar-benar transaksinya tuh aman. Nah, Pak Hari termasuk salah satu customer yang seperti itu. Kenapa saya bilang? Sebetulnya dia juga pengen transaksi langsung by transfer karena sudah video call, sudah ngecek mesin, sudah detailing, bahkan mau datang ke JPW dari Padang ya. Namun karena ada urusan kerjaan dulu dia ke Papua, sehingga dia mungkin waktunya agak sulit. Nah, akhirnya dia akan ngomong ke saya nih, Mas, bisa nggak kalau transaksinya via Tokopedia? Kebetulan saya adalah gold member, jadi saya ada cashback. Nah, itu juga salah satunya tuh. Ada cashback kalau dari Tokopedia, contohnya kayak gitu. Bisa, Pak. Akhirnya saya buatkan treatnya, dia transaksi. Begitu transaksi, nanti di Tokopedia kita akan info setup-nya seperti apa saja yang harus dilakukan, pakai asuransi kah atau enggak kah gitu. Karena nanti kita kirim barang ini sebetulnya melalui ekspedisi juga supaya ongkirnya lebih murah gitu. Jadi tujuan saya bikin video ini bukan cuma QC tapi menjelaskan supaya Sobat JPW juga nggak mudah percaya untuk penjual-penjual mesin atau penjual-penjual barang apapun yang memang dengan nominal yang lumayan tanpa menunjukkan bukti bahwa memang mereka punya barangnya gitu. Kita langsung mulai aja ya. Nah, di pembelian ini Pak Hari ini dapat unit mesin. Terus ada ini selang eksternal ini tambahan sama ada barista tool tambahannya di dalam dus ini. Kita langsung buka aja. Nah, ini kita unboxing. Ini saya minta tolong untuk ngambil kardusnya nanti ya. Kita cek dulu nih. Di sini ada dus spare part. Sorry, bukan dus spare part, dus barista tool. Barbar juga nih. Tapi memang ya ini ketekan sama si portafilter ya. Ini ada manual book, ini ada portafilter. Untuk ngecek ini baru atau enggak kita buka aja. Ya, belum pernah digunakan, baru. Dan ini nggak akan kita gunakan juga karena kita di QC hanya menyalakan dan mencoba fungsinya saja. Terus ada tempernya. Sama seperti portafilternya ini juga baru dan diameternya 58 atau komersial class. Yang di portafilter yang nempel nih basket sama spotnya kan double. Di sini dapat ekstra untuk basket dan spot singlenya. Nah, ini yang ada di box aksesoris.
Saya akan keluarkan mesinnya, minta tolong sama Eris ya, seperti biasa ini taruh situ dulu. Nah, ini keluarin mesinnya dulu. Ditarik aja dusnya, Riz. 1, 2, ya. Sip. Nah, lumayan. Nah, kita lihat mesinnya di sini ya seperti Milesto pada umumnya. Jadi dia masih dalam dus dan ada styrofoamnya. Lalu di sini dapat juga milk jug 600 ya. Ya, nanti ini masuk ke paketnya sama si customer merequest atau meminta tambahan gitu atau membeli tambahan, kita punya special blend 1 kilo. Nah, di situ. Sambil kesini bawain. Jadi nanti list apa aja kita juga cantumkan di invoice. Nah, ini special blendnya udah siap juga. Kita siapin di invoice-nya, terus kita juga siapin juga packing kayunya lagi dibuat di luar. Nanti kita akan sounding juga. Nah, ini mesinnya kita buka untuk pertama kali. Wih, ganteng banget ya. Nah, di mesin ini sebetulnya kita udah sering lakuin review di mesin ini. Cuma karena ini mesinnya memang mesin baru, jadi kita perlu jelasin lagi ya. Nanti mungkin Pak Hari bisa lihat juga gitu. Nah, ini sebelum kita nyalakan, kita cek satu-satu fungsi sama ya bahwa dia memang baru gitu ya. Ini colokannya kita colokin aja langsung. Tapi sebelum dinyalain, saya mau isi water tanknya. Mungkin pakai water tank Milesto yang display JPW aja biar ininya nggak kepake air. Dibantu. Nah, ini kita copot. Ini lakbannya ya. Itu lumayan nyangkut nih. Ngeplek banget. Nah. Oke, kita taruh sini aja. Ini semua barangnya kita taruh sebelah sini. Kita sekaligus akan coba penggunaan si selangnya juga. Nah, nih, jadi si selang eksternal ini kalau pembelian Milesto di JPW ini kita kasih. Nah, ada Milestonya. Milestonya. Ada water tanknya. Water tank yang dari display ini water tanknya Pak Hari. Nah. Kita taruh aja. Jangan lupa pastikan ini ketarik ke depan supaya dia nggak terjepit. Yang dimasukkan hanya si selang yang kecil atau buat steamer. Terus yang besar kemana Pak? Nah, yang besar ini kita buka ya. Selangnya selang apa? Gitu. Ya sebetulnya kalau beli di JPW nggak usah nanya selangnya selang apa, ini kita kasih gratis kok. Kalau nanti mau ganti, nanti bisa dibahas. Supaya kita juga bisa kasih tahu belinya di mana, nyarinya seperti apa. Sebenarnya selangnya selang gampang, mau silikon boleh, mau ini selang kayak water pass juga boleh. Ini cukup dimasukin aja kayak gini. Nah, untuk si selang posisinya di bagian dalam karena dia kaku. Si selang eksternal maksud saya, selang bawaannya kan silikon. Dia ada di bagian luar. Jangan lupa dikencangkan. Caranya untuk kencangkan itu diputar aja kiri kanan. Tapi nggak pakai nona manis putarlah ke kiri ke kanan ya Pak. Iya. Lucu. Gue lagi nggak pakai mic. Jadi susah ketawanya sama Pak Togu nih ya. Oke. Ya Pak. Sabar lah Pak. Nah, ini posisinya begini aja. Gitu. Terus ya sebetulnya kalau nanti ya ditutup lagi, cuma ini nanti aja kita tutupnya biar kita lihat. Lalu selang eksternal ini kita taruh ke galon nih. Galonnya saya siapin. Kebetulan ada mereknya ini. Sebetulnya nanti saya akan sarankan ke Pak Hari ini pakainya Amidis ya. Karena zero mineral. Nah, ini udah siap untuk dinyalakan. Jadi kita cukup nyalakan aja, tapi pastikan dulu semua plastiknya lepas. Karena kalau nanti ada plastiknya pas lagi steam kan lucu, meleleh nanti. Ini agak susah nih. Kalau baru masih perawan nih, susah ininya. Nah, udah. Sambil kita cek biasa ya timer. Sebelum kita mulai, biasanya sebelum kita QC, kita nyalakan dulu.
lalu kita tarik dulu si brewing. Nanti Bapak bisa fokus ke sini, lihat airnya naik. Nih, kita lihat 1, 2, 3. Nanti kelihatan ya airnya naik. Masih suaranya nggak ada airnya, karena airnya kita tarik dari yang jauh, dari galon. Nah, pastikan di galonnya juga tenggelam ya. Nah, belum. Tenggelam kok. Oh, emang jauh. Emang jauh banget. Nah. Nanti mungkin saya saranin pakai pemberat ya. Gitu, nih coba. Nah, suaranya udah agak enakan tuh kelihatan. Berarti tadi belum benar-benar tenggelam. Nah, tuh, udah kelihatan. Nah, udah enak. Dia akan keluar dengan baik. Lihat. Nah, biasanya kalau udah pakai pemberat kurang lebih 15 detikan aja. Gitu. Nah, ini udah air udah ada di boiler, kita mulai. Kurang lebih ini hanya memakan waktu 2 menit. Jadi 2 menit si indikator merah di sini tandanya dia masih mencoba untuk mencapai suhu maksimal dan akan berubah menjadi hijau. Nah, barusan kedengeran suara kayak backflash, itu steamernya tandanya boilernya sudah mulai panas tapi air belum ada. Kita buka kalau kedengeran suara backflash tadi. Si steamernya. Suaranya sama, masih kayak suara air kosong. Nah, dia udah ada uapnya, cukup begitu aja. Jadi nggak usah dipanjangin juga sih gitu. Dan nanti suhu optimalnya berapa Mas? Nanti ada pertanyaan seperti itu karena ini adalah boiler brewing. Jadi suhu optimalnya antara 90 sampai 96 maksimal. Tapi karena ini memang belum ada PID display, jadi dia tidak akan tampil temperatur maksimalnya gitu. Jadi di sini hanya indikator merah dan hijau saja. Nah, untuk itu kita perlu nanti ngecek ataupun ngelihat fungsinya aja. Jadi kita lihat, kita nyalain brewnya, kita nyalain steamnya, kita nyalain hot waternya, sampai semua fungsinya benar-benar terlihat normal. Gitu. Nah, ini masih merah, baru 1 menit 19 detik. Saya udah nyiapin 2 jug buat ngecek. Nah, udah hijau. 1 menit setengah doang. 1 menit 27 tuh barusan. Itu. Cepet banget ya? Iya, karena dia boilernya pun tidak terlalu besar. Boilernya hanya 520 untuk brewing. Sekaligus dia hot waternya ngambil dari boiler itu. Dan ini real boiler, saya udah pernah bahas untuk brewingnya. Nah, untuk steamingnya dia pakai thermoblock. Jadi kenapa tadi steamnya lebih cepat panas? Karena sistem thermoblock dia akan lebih cepat panas. Tanpa ada air di dalamnya, hanya dilewati air gitu. Kita udah pernah bahas di sebelumnya perbedaan thermoblock sama real boiler. Kita coba dulu satu-satu. Kita coba si brewingnya begini aja sih. Normal, souringnya juga cakep. Ya. Kita coba hot waternya. Hot waternya juga normal. Nah, tuasnya yang ini hot water, ini brewing. Nah, kita coba buat steam. Jadi ini brewing, ini hot water. Kenapa jadi merah? Karena kita baru banget panas, kita langsung ambil air panasnya. Jadi saran saya untuk mesin espresso, air panasnya tuh sesekali aja lah. Kalau bisa jangan dipakai. Nah, kita coba steam. Nah, steamingnya. Ya. Ini masih cari suhu optimalnya. Cakep ya. Ya, dan memang untuk thermoblock, jadi sobat JPW nggak perlu khawatir. Nanti kan ada yang biasanya kan komen nih, itu steamnya memang kayak nggak stabil gitu ya. Itu apa bisa buat steam susu? Bisa. Dan saya udah sering pakai mesin ini buat event. Kalau thermoblock dia memang karena tidak ada air di dalamnya, sehingga dia hanya air yang melewati blok yang dipanaskan. Jadi blok pemanas itu dilewati air jadi uap, air jadi uap, air jadi uap. Jadi nggak ada yang disimpan. Kenapa dia jadi ada tekanan, ada kenceng, ntar hilang gitu ya, kelihatannya seperti itu. Karena air itu kita tidak bisa fixkan temperaturnya di berapa, dan kita tidak bisa fixkan seberapa banyak air yang keluar gitu. Karena memang bukan air yang disimpan dalam keadaan panas menjadi uap. Beda dengan real boiler. Nah, tapi di sini saya kalau cek fungsi semuanya udah normal, jadi nggak ada masalah.
Terus kita cek semua hal yang memang memerlukan alat. Kita perlu blind basket, tolong, sama portafilternya JPW aja. Kita cek si pressure barnya ini, karena pressure bar manometer ini nggak akan bergerak kalau nggak ada airnya, nggak ada portanya, sorry, gitu. Oke, nah coba itu dipasin nyelup ke air. Nah ini kita pakai blind basket hanya untuk mastiin si pressure barnya dia jalan atau memang normal. Nah, udah masuk. Ya, dipegang aja mungkin, Riz. Nah, itu airnya masih ngegantung karena memang benar-benar perlu. Nah, dipegang aja ujungnya biar kelihatan. Nah, gitu. Tuh. Jadi kendalanya lebih ke arah itu perlu dikasih pemberat sih. Nah, dia nggak ada masalah tuh kalau udah ada pemberat. Biasanya sih saya kasih ya simpelnya kayak yang ada di bar, ya sendok aja, teaspoon gitu, nggak ada masalah. Nah ini kita coba kencengkan. Gak usah kenceng-kenceng karena ini udah kenceng banget nih. Tuh ke bawah mesinnya. Jadi arah jam 8 sampai kurang lebih setengah 7 aja lah. Kita cek si pressure bar. Oke. Nah pressure barnya normal. Tandanya normal gimana, Mas? Dia nggak bergoyang-goyang kayak disco. Kita cek sekali lagi. Kayak disco. Kayak disco. Jadi dia kayak dugem gitu loh, Pak. Ini enggak tuh. Nah. Dan cekan kedua untuk pakai blind basket ini, gasketnya betul baru atau enggak. Karena kalau gasketnya lama dia udah getas. Kalau gasketnya baru dia tidak akan bocor dan posisinya masih di setengah 7. Makin lama, nanti makin sering dipakai, setahun, 2 tahun, dia ada kemungkinan akan ke jam 6 atau bahkan ke arah setengah 6 ke sini. Kalau udah mentok ke arah setengah 6 dan bahkan di arah 5 dia masih bocor, tandanya gasketnya wajib ganti. Gitu. Nah, terus yang berikutnya kita cek air keluar dari sini. Nah, ini air keluar dari sini apakah bersih atau enggak. Kalau pernah dipakai untuk buat espresso, dia pasti ada bekas-bekas coklat. Nah, mungkin bisa kelihatan di sini. Nah, bening ya? Gue gemeteran, Bos. Iya. Berat banget, Bos. Ya. Gila. Bening ya. Dan saya melakukan backflash ini hanya 10 detik. Jadi jangan lebih dari 10 detik ya. Gitu, backflashnya udah cukup. Terus kita cek. Nah, ini cek yang kedua terakhir. Kita cek si filter shower screen-nya. Nah, ini buka aja, bisa pakai lap karena lumayan panas tadi habis nyala. Oke. Kalau udah biasa debus nggak pakai lap nggak apa-apa sih. Panas nggak bisa dibohongin. Dan ini bisa dicek memang dalam keadaan bersih, ini hanya basah dan terkena uap aja. Dan semuanya tembus kalau kita cek ke arah sini. Kesiloan ya? Kesiloan nggak Pak? Dapat nggak tembusnya? Dapat. Bersih ya? Iya bersih, terus tembus cahayanya. Ya, itu terus ini juga warnanya kuning bukan coklat atau hitam. Ya kalau warnanya udah hitam berarti udah pernah dipakai. Terus di bagian bawahnya juga warnanya kuning atau kuningan. Ini di bagian si apa nih? Group headnya. Kelihatan nggak Pak sini? Ini. Ke bawahan lagi dikit. Nah, ini kelihatan? Nah, kuning warnanya. Ini berarti belum pernah digunakan dan memang masih baru. Kalaupun nanti mesin yang Sobat JPW review itu pada saat mau beli ininya udah kotor atau udah ada pernah digunakan, berarti mesin itu rekondisi. Artinya mesin yang sudah pernah dipakai atau second tapi diperbarui lagi. Nah, pasang lagi, kencengin aja sama sampai dapat showeringnya sama seperti tadi. Terus yang terakhir, nah kita cek sistem nozzle. Steam nozzle yang memang belum pernah dipakai ya, masih kinclong, nggak ada bekas kerak, nggak ada apapun. Kalaupun mau dibuka boleh, tapi ini keras. Ini bukanya pakai kunci sih, cuma nggak ada masalah. Ini di sini clean banget, nggak ada kotor sama sekali.
Terus sebelum kita matikan, nah ini semua mesin espresso yang memiliki tekanan wajib dilakukan seperti ini. Kita akan matikan nih. Sebelum mematikan, kalau mesin-mesin lain mungkin bisa ya, yang memang pakai boiler matiin dulu baru steam, baru free flushing. Tapi kalau si Milesto ini karena dia thermoblock, atau semua mesin thermoblock pasti akan kayak gini. Kita buka dulu, hitung aja dalam hati, kayak lagunya Ungu ya, hitung dalam hati. 10 detik, setelah 10 detik dia udah stabil baru matikan. Sudah QC selesai. Yeah. Cepet kan, cuma 9 menit aja gitu, 9 sampai 10 menit. Sama tujuan saya dari QC ini tadi udah tersampaikan ya. Jadi terima kasih ya buat Pak Hari Karisma Ramadan. Nama kafenya Akaden Cafe. Ini bukanya di Komplek Geria Megah, Komplek Geria Megah Land B23, Kelurahan Pegambiran Ampalu. Ini Kecamatan Lubuk Bengkalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya semoga memang mesin ini bisa dipakai untuk usaha gitu, biar bisnisnya Bapak juga maju gitu ya. Dan jangan lupa untuk Sobat JPW sekalian, jika memang Sobat JPW mungkin membutuhkan mesin atau alat-alat lain gitu yang berhubungan dengan kopi dan memang belum trust gitu ke salah satu penjual, pastikan menggunakan platform ya marketplace atau Rekber atau apapun itu, sehingga Sobat JPW tidak mengalami penipuan. Dan pastikan memang tokonya benar-benar valid, memang benar-benar ada tokonya, bisa diajak video call, bisa ditanyain ini itu gitu ya. Bukan cuman yang oke, ada kan, ada, beli aja masih ready, terus kita beli besok nggak bisa dihubungin. Terus begitu udah kita beli besok nggak bisa dihubungin, ternyata uangnya udah keburu ditarik, barang udah dalam pengiriman, udah dikirim kok gitu, udah nyampe, kita lagi nggak di rumah, pas udah nyampe diterima sama misalkan sama keluarga lain gitu ya. Oh udah diterima kok barangnya, ya udah diselesaikan, pas dibuka isinya zong, kan nggak lucu gitu. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi kepada Sobat JPW sekalian. Saya rasa demikian ya untuk video QC kali ini, sekaligus penjelasan bagaimana cara untuk bertransaksi di JPW melalui platform marketplace. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.